warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi dari salah satu bab dari buku yang berjudul Birokrasi di Negara Birokratis karya M. Mas'ud Sa'id, yang mana bab yang akan kita paparkan adalah bab ke-10 yang berjudul Reformasi Birokrasi Melalui Otonomi Daerah. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya pribadi, yaitu nama saya Azazia dengan NPM 21652011016, dan rekan saya Mega Silvia dengan NPM 21652011027, juga rekan saya Nia Kurnia dengan NPM 21652011048. Selanjutnya, pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mega Silvia. Reformasi birokrasi melalui otonomi daerah. Jadi, reformasi birokrasi adalah upaya memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintah di negara. Di Indonesia, reformasi birokrasi telah menjadi agenda utama sejak tahun 1998. Salah satu pendekatan adalah melalui implementasi otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keluasan kepada daerah mengatur pemerintah mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan wilayah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Tujuan reformasi birokrasi melalui otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Namun, implementasi otonomi daerah memiliki tantangan seperti kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dripping forecast dan kajian akademik otonomi daerah. Dalam konteks ini, kita menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Rondinelli dan Cima mendefinisikan otonomi daerah sebagai inisiatif yang ditentukan secara sentralitis oleh sang kapten lapangan. Namun, sistem seperti ini tidak memiliki kreativitas yang tinggi. David Osborne dan Pater Plastrik menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi yang berarti melupakan pengalaman sentralisasi di masa lalu. Desentralisasi bukan berarti lari ke ekstrim lain, tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki kegagalan sistem sebelumnya. Selanjutnya yaitu driving forecast atau faktor pendorong otonomi daerah di Indonesia. Faktor-faktor pendorong otonomi daerah di Indonesia meliputi konteks historis, administratif, legal, dan politik. Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar diamandemen untuk menciptakan otonomi daerah yang lebih demokratis. Indonesia memiliki komitmen terhadap otonomi daerah sejak masa kemerdekaannya. Meski tak konsisten, beberapa langkah perubahan telah terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1997. Dalam hiruk pikuk perubahan itu, diimplementasikanlah undang-undang yang baru mengenai otonomi daerah. Permintaan pemisahan diri oleh aktivis dari beberapa provinsi mempercepat disahkannya undang-undang otonomi daerah yang lebih moderat. Namun, tingginya harapan terhadap otonomi daerah menjadi problematis karena keterbatasan waktu untuk persiapan, lemahnya situasi pendukung, dan masih berlanjutnya budaya masa lalu yang buruk. Selanjutnya yaitu falsafah, desain, dan format politik otonomi daerah. Filsafat, desain, dan format politik otonomi daerah di Indonesia berawal pada abad ke-17 saat penjajahan Belanda. Situasi ini berlanjut pada abad ke-20 ketika Belanda menguasai seluruh kepulauan di Indonesia. Pada tahun 1893, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah sebagai tanggapan terhadap kebutuhan penduduk. Pemerintahan Presiden
Soekarno mengubah sistem negara menjadi federal pada tahun 1959, tetapi keragaman lokal tetap dijaga. Namun, implementasi otonomi daerah masih memiliki tantangan karena adanya sentralisasi dan kurangnya dukungan terhadap pemerintahan demokratis. Kajian akademik desain baru otonomi daerah. Nah, setidaknya ada 5 dasar alasan bagi penetapan undang-undang otonomi daerah yang baru, yaitu yang pertama, yaitu adanya persepsi bahwa otonomi daerah akan bisa memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat daerah. Landasan bagi penerapan otonomi daerah ialah bahwa Undang-Undang 1045 menegaskan secara jelas kebutuhan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang mandiri dan otonom. Yang kedua, adanya keyakinan bahwa otonomi daerah akan membantu menciptakan tercapainya prinsip pemerintahan yang demokratis dengan menjamin partisipasi dari masyarakat. Lalu, yang ketiga, otonomi daerah akan bisa meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Yang keempat, otonomi daerah diterapkan untuk mengantisipasi meningkatnya tantangan dan tuntutan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kelima, otonomi daerah diterapkan sebagai upaya untuk melestarikan bentuk-bentuk pemerintahan daerah. Dasar alasan akademis mengapa harus otonomi daerah. Nah, setidaknya ada 5 dasar alasan yang mengharuskan kita menganut sistem otonomi daerah. Dasar alasan yang pertama adalah sejarah dan kesepakatan para founding fathers. Nah, Schoonozer mencatat bahwa tuntutan bagi diterapkannya kebijakan otonomi daerah berakar dari hasrat dunia bisnis barat di negeri jajahan dan hasrat terkait lainnya untuk mengartikulasikan suara-suara orang keturunan Eropa yang tinggal di masyarakat Hindia Belanda. Nah, dasar alasan yang kedua adalah sifat geografisnya. Indonesia merupakan negara dengan luas yang sangat luas, meliputi 1/10 garis khatulistiwa. Maka, desentralisasi tampaknya merupakan sistem yang sangat cocok untuk negeri tersebut. Yang mana jika menggunakan sistem rentralisasi akan pernah meluaskan kebutuhan daerah yang bersifat lebih spesifik. Dalam artian, jika kita menggunakan sistem desentralisasi, itu akan lebih mudah untuk mendengarkan pendapat dan kemauan rakyat. Nah, lalu dasar alasan yang ketiga adalah alasan politik. Nah, dasar-dasar alasan politik bagi penerapan otonomi daerah di Indonesia jelas dengan sendirinya. Sejak awal, pertimbangan utama dari agenda otonomi daerah di Indonesia salah satu untuk mengurangi hasrat daerah untuk memisahkan diri. Nah, jadi alasannya adalah untuk mencegah daerah tertentu untuk memisahkan diri di Indonesia dengan sebab mungkin merasa kurang dirangkul oleh pemerintah Indonesia, seperti itu. Lanjutnya dasar alasan 4, respon terhadap globalisasi. Pandangan bahwa desentralisasi sangat erat terkait dengan proses-proses globalisasi telah dinyatakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat menjadi OECD pada tahun 2001. Nah, OECD ini mengungkapkan bahwa logika yang mendukung desentralisasi ini sangat dekat dengan prinsip subsidi IRS financial system gitulah. Yang selanjutnya adalah dasar alasan 5, administrasi publik. Karena dengan sistem sentralisasi ini, pemerintah pusat itu akan kesulitan untuk menanggapi aspirasi masyarakat. Nah, jadi dasar alasan 5 dasar alasan ini adalah 5 dasar yang menyebabkan atau yang mewajibkan Indonesia ini untuk menganut sistem otonomi daerah. Materi selanjutnya, F. Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. MPR memutuskan bahwa pengimplementasian dari program otonomi daerah
yang sebelumnya tidak mencerminkan esensi dari otonomi daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 18, pemerintahan terdahulu telah gagal memenuhi agenda otonomi daerah. MPR mendesak pemerintahan yang baru untuk memulai sistem yang baru. Namun, desakan yang ini diiringi dengan kesadaran bahwa pengimplementasian sistem otonomi daerah yang baru bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak pemerintahan daerah yang mengalami kesulitan teknis dan karena adanya keterbatasan sumber daya. Pemerintahan Habibie yang menggantikan Soeharto kemudian mengeluarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 2000 mengenai pengimplementasian otonomi daerah yang baru untuk menjamin komitmen pemerintahan terhadap otonomi daerah. Pasal 7 dan 8 Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 mengubah definisi-definisi mengenai pemerintahan yang otonom. Dalam sistem yang baru, pemerintahan pada level kabupaten kota bersifat otonom, sementara pemerintahan di tingkat provinsi juga bersifat otonom, namun dengan beberapa tanggung jawab untuk menjalankan beberapa fungsi pokok seperti pemerintahan pusat, seperti mengkoordinasi kabupaten kota di daerahnya. Otonomi daerah yang baru ini tidak menempatkan hubungan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota sebagai hubungan yang bersifat hierarkis pasal 4 ayat 2. Sebagai konsekuensinya, kepala daerah di tingkat kabupaten kota sekarang tak lagi bertanggung jawab kepada gubernur. Untuk selanjutnya, G. Otonomi daerah sebagai langkah reformasi birokrasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperkenalkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya. Kecuali beberapa urusan yang masih menjadi kewenangan pemerintahan pusat, undang-undang ini juga membagi kewenangan pemerintahan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak ada pembagian yang jelas mengenai kewenangan ini, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengawasan dan terjadinya penyimpangan kekuasaan. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan eksekutif dan legislatif diatur lebih setara dan bersifat kemitraan. DPRD memiliki kewenangan yang lebih terbatas, sementara pengawasan terhadap kepala daerah dan DPRD semakin diperketat. Kode etik juga wajib disusun untuk anggota DPRD guna menjaga martabat dan kehormatan. Dengan ketentuan yang baru ini, anggota DPRD dapat diganti sewaktu-waktu jika melanggar aturannya. Nah, jadi kesimpulannya, informasi birokrasi melalui implementasi otonomi daerah di Indonesia adalah upaya yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Implementasinya menghadapi beberapa kendala. Tantangan tersebut meliputi kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta adanya budaya masa lalu yang buruk yang masih berlanjut. Selain itu, terdapat berbagai faktor pendorong otonomi daerah di Indonesia, termasuk konteks historis, administratif, legal, dan politik. Meskipun Indonesia memiliki komitmen terhadap otonomi daerah sejak masa kemerdekaannya, implementasinya tidak selalu konsisten dan dihadapkan pada tantangan seperti sentralisasi yang masih ada dan kurangnya dukungan terhadap pemerintahan demokratis. Namun, dengan adanya undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, langkah-langkah konkret telah diambil untuk memperkenalkan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengurus urusan pemerintahannya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan dan memastikan keberhasilan dari reformasi birokrasi melalui otonomi daerah di Indonesia.